Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukaromah dari Manajemen Informatika 2B dengan NPM 2175359. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek saya, yaitu konseptual desain basis data dengan mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampun, yaitu Bapak Imam Asrowardi. Di sini saya mengambil proyek dengan judul Pendataan Rekam Kasus COVID di Rumah Sakit. Di sini terdapat entitas dan atribut. Entitas adalah sekumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada atribut, yaitu gambaran dari sebuah entitas. Di sini saya memiliki 6 entitas. Yang pertama ada satgas, yang kedua rumah sakit, yang ketiga ada pasien, yang keempat ada isolasi, yang kelima ada sembuh, dan yang keenam ada meninggal. Untuk entitas pertama, yaitu satgas, memiliki 2 atribut. Yang pertama ada ID satgas sebagai UID atau primary key dan nama satgas. Yang kedua ada entitas rumah sakit dengan 3 atribut. Yang pertama ada ID rumah sakit yang sebagai UID atau primary key. Yang kedua ada nama rumah sakit. Yang ketiga ada alamat rumah sakit. Selanjutnya yang ketiga ada entitas pasien dengan 4 atribut. Yang pertama ada ID pasien sebagai UID atau primary, yang kedua ada nama pasien, yang ketiga ada tanggal lahir, dan yang keempat ada alamat pasien. Yang keempat ada isolasi dengan atribut. Yang pertama ada ID isolasi sebagai UID atau primary, yang kedua ada hasil, yang ketiga ada tanggal masuk, yang keempat ada tanggal keluar. Selanjutnya yang keempat ada entitas sembuh, di mana atributnya berisi ID pasien dan nama pasien. Selanjutnya ada meninggal dengan atribut ID pasien dan nama pasien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi. Relasi adalah penghubung antar entitas. Di sini saya ada relasi isolasi ke pasien, yaitu many to many. Yang kedua ada pasien ke rumah sakit, ada many to one. Yang ketiga ada rumah sakit ke satgas, ada one to many. Yang keempat ada pasien ke satgas, ada many to one. Yang keempat ada isolasi ke sembuh, yaitu many to many. Yang keenam ada isolasi dan meninggal, yaitu many to one, many to many. Selanjutnya yaitu ARC. ARC adalah busur untuk memilih entitas eksklusif. Di sini saya memiliki entitas isolasi dengan ARC sembuh dan meninggal, di mana apabila setelah selesai isolasi apakah pasien akan sembuh atau meninggal dunia. Selanjutnya itu ada normalisasi. Normalisasi dibagi menjadi beberapa bagian, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 3 jenis normalisasi. Yang pertama ada normalisasi pertama, yaitu bentuk normal pertama pengelompokan beberapa tipe data atau kelompok data sejenis agar dapat dipisahkan sehingga multi-value data dapat diatasi. Selanjutnya itu normalisasi data kedua, yang merupakan relasi yang memenuhi normalisasi pertama yang berketergantungan pada primary key. Yang ketiga yaitu normalisasi ketiga adalah relasi yang memenuhi normalisasi pertama dan normalisasi kedua dan atribut yang bukan primary key dan tidak bergantungan kepada primary key. Di sini bisa dilihat hasil akhir dari proyek saya, di mana isolasi berelasi kepada pasien, pasien berelasi kepada rumah sakit berelasi kepada satgas. Selanjutnya, isolasi memiliki ARC atau busur ke sembuh dan meninggal. Terima kasih, saya akhiri untuk penjelasan hasil dari proyek saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Selanjutnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.